Final kebagian. Apakah akan terjadi final kebagian di Piala Dunia 2026 kali ini? Setelah tim-tim memasuki babak 32 besar, babak gugur, ada kemungkinan terjadi final kebagian di babak 16 besar karena beberapa tim favorit juara justru saling bertemu di babak 16 besar jika mereka mampu melewati hadangan lawan-lawannya di babak 32 besar. Di babak 32 besar nanti ada beberapa tim unggulan yang akan bertemu dan kemudian bertemu lagi dengan lawan yang juga termasuk tim unggulan di babak 16 besar. Misalnya Jerman yang akan bermain di 32 besar menghadapi Paraguay. Jika lolos akan bertemu pemenang antara Prancis melawan Swedia. Jerman dengan materi pemain yang cukup bagus, saya pikir akan mampu melewati hadangan dari Paraguay. Apalagi dalam dua pertemuan mereka selama ini, Jerman tidak pernah kalah ya. Termasuk di Piala Dunia 2002, Jerman juga menang 1-0 melawan Paraguay. Jadi Jerman mungkin akan lolos ke babak 16 besar. Masalahnya lawannya nanti ternyata kemungkinan besar adalah Prancis. Prancis kemungkinan besar juga akan mampu melewati hadangan Swedia. Rekor pertemuan Prancis dengan Swedia selama ini cukup dominan, di mana Prancis sudah pernah mengalahkan Swedia 12 kali, hanya kalah 6 kali. Dan Prancis di fase gugur juga bermain sangat bagus, mencetak 10 gol, hanya kebobolan 2 gol. Penampilan yang sangat mengesankan, apalagi mereka punya penyerang-penyerang yang sangat berbahaya di depan. Ada Dembele dengan 4 golnya, begitu dengan Kylian Mbappe dengan 4 golnya. Dan jangan lupa, ada Doué dan Barcola yang juga sudah menyumbang gol bagi timnas Prancis di fase grup. Jadi 4 pemain depan yang dimiliki oleh Perancis ini memang cukup menakutkan, sehingga melewati Swedia saya pikir bukan hal yang sulit. Nah, yang menarik nanti Perancis kalau lolos ke babak 16 besar akan bertemu dengan Jerman. Inilah mungkin yang disebut sebagai final kepagian. Tapi sebetulnya bukan hanya Perancis melawan Jerman yang akan menjadi final kepagian jika tim-tim ini bertemu di babak 16 besar. Masih di bagian yang sama itu juga akan terjadi pertemuan yang memungkinkan Spanyol bertemu dengan Portugal. Spanyol akan bertemu dengan Austria dan kemudian Portugal akan bertemu dengan Kroasia. Jika masing-masing bisa melewati lawan-lawannya di babak 32 besar ini, maka Spanyol akan bertemu dengan Portugal di babak 16 besar. Yang lebih menarik lagi, jika Spanyol atau Portugal bisa menjadi pemenang dari pertemuan mereka di 16 besar, akan bertemu pemenang Jerman melawan Prancis. Jadi finalnya semakin kepagian lagi. Jadi ini bagian di sebelah kiri yang menurut saya sangat menarik, karena potensi terjadinya final kepagian itu sangat besar terjadi di sana. Prancis saat ini bisa dibilang merupakan tim yang paling diunggulkan untuk menjadi juara Piala Dunia 2026 ya. Prancis dengan Mbappe-nya, dengan Dembele-nya adalah tim yang akan sangat sulit dikalahkan oleh Paraguay. Tapi ketika bertemu dengan Jerman nanti, ini akan menjadi sangat menarik ya. Dalam 5 pertemuan terakhir Prancis melawan Jerman itu skornya saling mengalahkan. Prancis menang 3 kali, Jerman juga menang 2 kali. Keseluruhan mungkin Prancis lebih dominan dibanding Jerman. Prancis menang 11 kali, tapi pernah juga kalah 11 kali. Menang 16, kalah 11 kali. 8 pertandingan berakhir imbang. Tapi sekali lagi di Piala Dunia, rekor-rekor pertemuan tidak selalu bisa mencerminkan apa yang terjadi. Yang jelas pertemuan terakhir Prancis melawan Jerman itu terjadi di tahun 2025 di ajang UEFA Nations League, di mana Prancis saat itu unggul 2-0. Nah, ini menarik juga karena Jerman di Piala Dunia kali ini berkembang sebagai tim yang lebih baik ya. Mereka memiliki taktik permainan yang lebih fleksibel dengan pemain-pemain yang juga punya kualitas tinggi di depan. Jadi tidak kalah dengan Prancis. Jerman juga punya Leroy Sané yang sangat agresif, punya Florian Wirtz yang juga sangat berkualitas. Dan jangan lupa mereka masih punya Jamal Musiala yang kemampuannya tidak kalah dengan Dembele dan kawan-kawan. Persoalannya mungkin hanya di posisi striker nomor 9. Jerman di fase grup tidak selalu bermain dengan striker murni. Coach Nagelsmann seringkali bermain hanya dengan seorang Kai Havertz sebagai striker palsu atau false nine. Dan Havertz sejauh ini menurut saya performanya belum terlalu optimal ya. Bahkan Jerman justru lebih tajam ketika mereka bermain dengan striker murni ketika memainkan Undav. Sayangnya Undav sejauh ini bukan merupakan pilihan pertama di pertandingan yang dilakoni oleh Jerman. Coach Nagelsmann tampaknya lebih percaya kepada Havertz, baru menurunkan Undav biasanya di babak kedua. Nah, yang jelas kalau terjadi pertemuan Jerman melawan Prancis ini akan berlangsung sangat ketat karena kualitas kedua tim ini sangat bagus dan kedua tim ini juga punya mental juara yang sangat bagus.
Potensi final kebagian lainnya akan mempertemukan Spanyol dengan Portugal. Ini juga pertemuan yang tidak kalah menarik ya, karena rekor pertemuan Spanyol dengan Portugal juga cukup dominan di Spanyol. Spanyol menang 16 kali, 17 kali bermain imbang, tapi pernah kalah 7 kali. Yang menarik meskipun rekornya selama ini dominan di Spanyol, tapi dalam 4 pertemuan terakhir itu sebagian besar berakhir imbang. Spanyol menang sekali, tapi 3 pertandingan lainnya berakhir imbang. Termasuk pertemuan terakhir pada tahun 2025 di ajang UEFA Nations League, di mana kedua tim juga bermain imbang dengan skor 2-2. Nah, Spanyol kali ini punya problem dengan lini depan yang tidak terlalu produktif. Andalan mereka di depan, Oyarzabal, baru menyumbang 2 gol. Sama dengan Cristiano Ronaldo yang juga baru menyumbang 2 gol. Nah, yang menarik ketika nanti Spanyol bertemu dengan Portugal, akan terjadi pertarungan yang sangat ketat di lapangan tengah. Spanyol jago dalam menguasai bola atau possession-nya, tapi Portugal jangan lupa punya lini tengah yang sangat kuat. Bahkan mungkin salah satu yang paling kuat di Piala Dunia kali ini. Mereka punya Neves, mereka punya Vitinha, 2 pemain yang membawa Paris Saint-Germain juara Liga Champions. Jangan lupa ada Bruno Fernandes yang juga penampilannya sangat bagus di Liga Inggris musim 2025-2026. Problemnya mungkin di depan. Memang salah satu problemnya bagi Portugal adalah Cristiano Ronaldo seringkali dikunci oleh lawan-lawannya ketika berhadapan dengan Portugal, tidak diberi ruang. Sehingga aliran bola itu sulit untuk mencapai Ronaldo sebagai eksekutor. Tapi persoalan yang kurang lebih sama juga dihadapi oleh Spanyol. Spanyol punya pemain-pemain depan yang mematikan dalam diri Lamine Yamal, dalam diri Baena. Tapi mereka juga kesulitan untuk menciptakan peluang, untuk bisa membawa bola, mengirim umpan-umpan matang kepada Oyarzabal. Dalam beberapa pertandingan seringkali Oyarzabal, striker Spanyol ini menjadi pemain yang terisolasi. Bahkan pernah dalam satu pertandingan Oyarzabal 30 menit tidak mendapatkan pasokan bola sama sekali, tidak ada sentuhan sama sekali. Jadi dua tim ini akan memainkan gaya main yang kurang lebih sama. Possession-nya kuat, pertarungannya akan banyak terjadi di lapangan tengah. Nah, mental juara dan sedikit keberuntungan mungkin akan menjadi penentu pemenang antara Spanyol melawan Portugal. Kualitasnya sama, kualitasnya seimbang, pemain penentunya juga sama. Kalau di Spanyol ada Lamine Yamal, ada Oyarzabal, Portugal juga punya banyak pemain penentu. Tentu saja Cristiano Ronaldo di sana. Belum lagi pemain-pemain yang ada di lapangan tengah, semua pemain-pemain berkualitas. Jadi final kepagian di Piala Dunia 2026 ini bukan hanya Prancis yang akan bertemu dengan Jerman di babak 16 besar, tapi juga potensi Spanyol yang akan bertemu Portugal juga di babak 16 besar. Bahkan mungkin nanti pemenang 2 pertandingan ini ketemu juga nanti di babak selanjutnya. Kita tunggu momen menarik yang akan terjadi yang kita sebut sebagai laga final kepagian ini.